harapan kita semua. Oke guys, kalian tipikal pembeli yang seperti apa nih? Apakah cenderung yang memilih barang belanjaan di online shop? Tapi tahu nggak sih guys, kalau akhir-akhir ini Menteri Perdagangan kita ini telah berhasil mengekspos banyak impor ilegal. Dan kita lihat berita berikut ini guys. Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan serta Kabar Eskrim Kamis siang menyaksikan pemusnahan secara simbolis 11 jenis produk impor dan barang hasil pengawasan di luar area kepabeanan atau post border dan pengawasan barang beredar di masyarakat. Nah, gimana nih? Jadi kalau kita biarkan ini tentu saja bisa merusak pasar domestik dan UMKM kita. Sekarang kita sudah ada Gus Hendy yang akan menjawab semua pertanyaan tentang hari ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Gus? Alhamdulillah baik tuh Bang Agam. Ya. Ya Gus, gimana nih pendapatnya tentang berita yang beredar akhir-akhir ini nih, tentang peredaran maraknya barang impor dari luar negeri nih Gus? Ya, tentu itu kan sangat memprihatinkan sekali ya, karena di samping merusak sendi-sendi ekonomi masyarakat kita, tentu impor ilegal ini juga akan sangat merugikan bagi para pelaku UMKM ya, khususnya masyarakat kita. Nah, saya rasa apa yang ditemukan oleh pemerintah itu sudah sangat luar biasa sehingga pemerintah melakukan pelarangan ya. Apalagi beberapa waktu lalu kita pernah mendengar terjadinya impor barang-barang bekas ya, baju bekas ilegal. Itu kan juga sangat tidak bagus dah ya untuk perkembangan ekonomi kita khususnya masyarakat UMKM seperti itu. Ya. Ya Gus, ini kan dari banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia, itu kan tentu saja kayak membuat pertanyaan banyak dari kita kan. Apakah sebenarnya barang domestik kita ini kurang bersaing di pasar internasional atau bahkan di negara kita sendiri itu gimana sih Gus? Iya, kita sebetulnya kalau kita melihat ya kualitas produk daripada para UMKM kita ya, barang-barang yang produksi dari UMKM kita itu sudah sangat bagus dan sangat layak sebenarnya ya. Sudah berstandar nasional. Ya memang inilah ya para pelaku-pelaku UMKM begitu gigihnya mereka kemudian membuat produk-produk yang sangat inovatif ya, sangat kreatif saya rasa ya, bagus dan itu mengikuti perkembangan zaman ya. Saya rasa produk kita sudah cukup bagus lah ya untuk dipasarkan di tanah air seperti itu, Bang Agam ya. Oke, jadi kalau dilihat dari kualitas sebenarnya kita nggak kalah saing gitu Ya, guys ya. betul. Mungkin masalah harga itu berpotensi juga nggak sih Gus? Misalnya nih, yang saya lihat ya, kalau kita temukan dari kita misalnya dari ke pasar A nih, wah harganya sekian. Tapi itu cenderung khususnya dari Gen Z ya, saya ngelihat dari teman-teman saya juga kayak langsung ngecek, wah di online shop harganya sekian gitu. Gimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut Gus? Karena kan kadang ada sejumlah barang yang justru harganya terpaut cukup signifikan gitu Gus. Ya, sebenarnya sih kalau kita pandang dari sisi kualitas ya, ini sebetulnya produk-produk yang buatan dalam negeri khususnya para industri UMKM, saya rasa itu tidak mahal-mahal amat tuh Bang Agam, ya kan? Tentu kalau ada selisih, saya rasa sisi yang wajar ya. Artinya apa? Dengan kita kemudian belanja atau beli produk-produk dalam negeri, khususnya dari hasil-hasil UMKM ya masyarakat kita. Ini kan juga membantu ekonomi UMKM sebenarnya kan. Kembali lagi kepada masyarakat sehingga harusnya nih ya kan bangga terhadap produk-produk hasil karya bangsa sendiri. Nah, dengan adanya membeli belanja ya dengan program-program ini tentu akan meningkatkan ya ekonomi khususnya para pelaku UMKM yang memproduksi barang-barang tersebut dan kita nggak kalah loh kualitasnya nih. Betul. Nah luar biasa seperti itu. Saya setuju banget sih Gus karena saya kan berdomisili di Jakarta Selatan. Nah di Wali Kota Jakarta Selatan itu punya program Jumat UMKM gitu. Jadi mereka tuh menjual semua jenis UMKM dan memang kalau berbicara masalah kualitas kita nggak kalah saing gitu ya Gus ya. Benar. Dan emang dari pelopornya harus dari kita sendiri gitu, harus mengutamakan UMKM dan pembelian barang-barang lokal begitu Gus ya. Benar. Nah, jadi pertanyaan berikutnya gini Gus. Ini kan kita di era globalisasi ya Gus ya. Banyak pasar global yang masuk ke
ke Indonesia gitu. Gimana caranya kita untuk tetap bersaing dengan global tapi tidak mengurangi entitas atau nilai dari UMKM itu sendiri, Gus? Ya, saya rasa memang itu merupakan hukum pasar ya. Apalagi saat ini kan di mana-mana produk-produk dari luar negeri sudah banyak masuk di tanah air di Indonesia khususnya. Dan disinilah sebetulnya perlu para pelaku UMKM ini meningkatkan ya kualitasnya, mengupgrade diri termasuk produknya sehingga capaian-capaian yang sudah bagus itu tetap dipertahankan, apalagi misalkan bisa dimaksimalkan ya sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Nah, tinggal kualitasnya ditingkatkan. Ya, mungkin diantaranya seperti itu. Kemudian marketnya juga mungkin diperluas. Kalau misalkan kita produk luar negeri masuknya melalui online dan sebagainya ya, sebetulnya UMKM juga begitu sebetulnya. Ya, dibiasakan untuk masuk ke dalam dunia online, dalam dunia digital sehingga mereka mampu bersaing di sana. Dan disinilah pemerintah harus hadir seperti itu. Pemerintah harus hadir ya? Harus hadir. Berbicara tentang pemerintah nih, Gus, kan saat ini kan ada 4 strategi yang udah disiapkan oleh Prabowo untuk kedepannya, khususnya untuk UMKM ya. Siap. Nah, ini yang pertama itu memberikan kemudahan microfinance dan permodalan dengan bunga yang rendah. Apakah selama ini UMKM kesulitan mendapatkan modal, Gus? Atau gimana nih selama ini nih? Nah, memang pengalaman kami ya di lapangan, karena kami terjun langsung ke lapangan itu melihat memang betul ada beberapa komunitas UMKM kita, ya kelompok-kelompok UMKM kita yang mungkin kesulitan dalam mengakses permodalan tersebut. Meskipun pemerintah sudah banyak membantu ya melalui KUR dan sebagainya, tetapi cukup sulit juga ya untuk bisa diakses khususnya para pelaku UMKM yang ada di daerah nih, Bang Agam. Nah, inilah perlunya memang pendidikan bagi para pelaku UMKM, knowledge pengetahuan tentang pasar ya, kemudian bagaimana mereka meningkatkan kapasitas produksinya, kemudian bagaimana mengetahui sisi perbankan itu seperti apa. Ini memang harus ada yang mendampingi. Di samping itu pemerintah lagi-lagi ini harus hadir di situ untuk bisa bagaimana para pelaku UMKM ini yang khususnya di pelosok di daerah mampu atau bisa mengakses itu. Seperti itu, Bang Agam. Jadi nggak cuma khususnya di Pulau Jawa aja ya, Gus. Semua pemerataan itu di setiap daerah itu harus ada ya. Harus ada, betul. Harus ada. Dan itu sangat penting sekali ya. Selama ini kita kan melihat nih bahwa pertumbuhan ekonomi ini memang selama ini ya itu terfokus di Pulau Jawa atau katakanlah Jawa sentris. Nah, saat ini dengan adanya konsep pemikiran dari Presiden terpilih ya Pak Prabowo yang betul-betul mengutamakan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air, tidak terkecuali hanya di Pulau Jawa tapi harus seluruh tanah air nih pembangunan ya, itu sudah mencakup semua sebetulnya. Jadi paradoks Indonesia ini kalau saya melihat itu satu konsep gagasan yang sangat luar biasa, Bang Agam, yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dan ini saya melihat satu hal yang memang patut didukung oleh segenap masyarakat Indonesia ya. Apalagi di sini berpihak pada ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat berbasis santri, berbasis masyarakat, berbasis akar rumput. Ketika ini ekonomi ini kemudian digaungkan ya, kemudian tersebar secara merata di seluruh tanah air, maka saya yakin ya apa yang digagas oleh Pak Prabowo, saya yakin pasti akan didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu Bang Agam ya. Karena dari beberapa bahkan seluruh program yang dicanangkan oleh Prabowo itu memang Prabowo ini sih sangat visioner ya Pak ya. Betul. Melihat bagaimana masa depan Indonesia ke depannya, potensi-potensi khususnya yang kita bahas hari ini terkait UMKM begitu ya Gus ya. Nah, yang kedua nih Gus ya. Selain itu kan dari program Prabowo untuk UMKM ini juga marketing atau pemasaran UMKM juga akan digencarkan. Menurut Gus Hendy gimana nih program seperti ini? Ya, kami melihat program penggenjaran ya market daripada UMKM ya dibantu dengan pemasaran yang luas ya, bahkan bisa sampai kita ekspor ke luar negeri. Saya rasa itu program yang sangat bagus ya, dan kami para pelaku UMKM khususnya masyarakat pelaku UMKM ini atau ekosistem UMKM yang ada di masyarakat itu tentu akan sangat mendukung sekali karena inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, khususnya masyarakat pelaku UMKM. Bagaimana ekonomi itu kemudian bergerak secara masif di mana-mana ya, ini akan meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat
Sehingga visi misi Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam Astra Cita itu pasti akan tercapai dengan bagus, dengan baik karena didukung oleh masyarakat. Seperti itu Bang Agam. Ya. Karena program yang bagus kalau masyarakat nggak mendukung juga sama aja ya Pak. Ya, betul, Jadi betul. kita harus sama-sama bekerja sama dengan pemerintah untuk kemajuan Indonesia. Betul, gitu ya, siap. Ya, berikutnya nih Gus ya, kan Prabowo Gibran juga akan mendorong pengemasan produk yang lebih baik. Ya. Kalau soal yang satu ini, UMKM melihatnya gimana sih Gus? Ya, memang kami melihat selama ini kan para pelaku UMKM khususnya produk-produk ya industri kreatif itu kan dalam hal ini mungkin produk-produk makanan, kemasan dan sebagainya itu memang dari sisi spek kemasan saya rasa itu mungkin perlu ditingkatkan ya karena yang tadinya biasa-biasa aja ini karena pangsa pasar sudah meluas dan ini harus mampu bersaing di kancah nasional maka mau tidak mau itu program Pak Prabowo tadi itu harus dilakukan semua masyarakat harus mau ya harus bersedia bahkan didukung pasti ya karena Pak tentu itu kan meningkatkan nilai jual ya meningkatkan nilai pasar pada produk-produk yang akan dipasarkan itu Bang Agam dan masyarakat melihatnya ini satu kebijakan yang memang kami patut untuk mendukung ya dan para pelaku UMKM saya rasa tidak akan keberatan apabila kemudian itu diterapkan dilaksanakan dengan cepat dan tepat ya. Nah, kita sambil memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM sehingga mereka yang tadinya dengan produk-produk yang biasa tetapi ketika dikemas dalam bentuk yang luar biasa tentu akan menghasilkan nilai tambah yang juga luar biasa. Wow. Itu Bang Agam ya. Betul sih. Ya. Saya juga ngerasain Gus sebenarnya waktu kuliah kemarin saya ikut Kampus Merdeka. Jadi waktu itu ada program kita dari mahasiswa ini dibentuk gimana caranya menjadi UMKM gitu. Nah, kebetulan kami dibentuk beberapa tim dan ini Kampus Merdeka kan satu Indonesia kan. Tim saya waktu itu ingin menjual salah satu produk dari minuman khas Betawi gitu, bir peletok gitu. Nah, ini benar-benar saya merasakan bagaimana barang ini dijual dari sebelum packing dan sesudah pengemasan itu harga jualnya itu benar-benar sangat menguntungkan gitu. Jadi bisa selisih berapa persen gitu kan. Jadi itu merupakan kayak saya berharapnya sih ya untuk di program Prabowo Gibran juga ini akan terus dilanjutkan dan akan terus dikembangkan gitu karena khususnya waktu itu kami sebagai mahasiswa itu sangat merasakan dampak yang sangat luar biasa dari pembelajaran terkait pengemasan produk terus penjualan seperti apa gitu sih Gus ya. Ya itu bagus banget ya. Jadi saya sangat bersyukur ya ketika program itu dijalankan karena ini membawa dampak yang luar biasa bagi kemajuan UMKM kita khususnya nilai tambah ekonomi tadi yang tadinya dijual dengan harga biasa-biasa saja tapi kemudian dengan adanya produk yang dikemas secara epic secara bagus ya kan berstandar nasional apalagi nih ya kan itu bisa nembus pasar ekspor ya kan bahkan kita melihat para UMKM kita itu ada sebagian yang udah bisa nembus Amerika nih pasar Amerika ya kemudian kita juga melihat bahwa potensi pasar di tanah air itu memang sangat besar sekali sebetulnya. Nah, dengan adanya program pengemasan yang dibuat sedemikian bagus ya, sedemikian bagus, baik dan berstandar, itu akan lebih menguntungkan saya rasa bagi pelaku UMKM. Maka kita melihat ke depan ini, insya Allah nih, ya kan kami berharap, kami juga mempunyai satu pandangan bahwa para pelaku UMKM ini di samping mereka berdagang, di samping mereka kemudian berjualan, memasarkan produknya, tapi mereka juga perlu dibekali pengetahuan-pengetahuan. Nah, kita ke depan nih Mas Agam, Bang Agam ya, kita ke depan ini insya Allah akan membentuk satu school corporate untuk UMKM. School corporate? Ya, untuk UMKM. Jadi bagaimana para pelaku UMKM ini betul-betul mendapatkan banyak pengetahuan, baik pengetahuan import, ya, ekspor maksud saya ya, kemudian pengetahuan memasarkan produk di tingkat nasional sehingga mereka bisa naik kelas. Itu Bang Agam. Berarti untuk kelas itu bisa disebut dengan kelas ya Gus ya? Bisa. Untuk masyarakat itu programnya seperti apa nih untuk masyarakat mungkin yang ingin bergabung nantinya itu pastinya akan bekerja sama dengan para pengusaha-pengusaha sukses gitu ya Gus ya? Pasti ya. Jadi dengan adanya ke depan kita mempunyai visi misi akan membentuk satu sekolah ya semacam kayak sekolah atau lembaga pendidikan yang khusus mengedukasi para pelaku UMKM ya sehingga mereka bisa berdaya saing tinggi dan naik kelas.
ini tentu akan menggandeng banyak pihak, di antaranya BUMN, ya, kemudian pihak swasta, dan di situ lagi-lagi pemerintah harus hadir. Dan saya yakin dengan Astacita Pak Prabowo Gibran ini, itu saya yakin pemerintah pasti mendukung. Ya, saya yakin. Ya. Mungkin teman-teman di rumah juga pasti banyak banget yang tertarik nih, khususnya kayak seperti yang kemarin saya rasakan dari pembelajaran UMKM itu, gimana cara membuat produk. Itu banyak banget teman-teman dari kalangan kami yang Gen Z, Gus. Betul. Itu banyak banget yang tertarik, Gus. Luar biasa ya, Bang Agam ya. Ya memang Gen Z salah satu potensi ekonomi yang cukup besar ya di tanah air, di Indonesia ini. Karena apa? Karena ini sudah tidak lagi dipungkiri ya, bahwa Gen Z turut andil di dalam memajukan ekonomi masyarakat khususnya, ya kan. Karena kita sudah mulai bergerak nih, Bang Agam ya, bergerak. Artinya apa? Yang dulu kita sering menyampaikan tinggal landas ya. Ini udah era terbang kita nih. Saya yakin dengan adanya pemerintahan yang akan terpilih mendatang dilantik, ini kita sudah terbang nih. Dan bukan tinggal landas lagi. Bukan tinggal landas lagi ya. Kita udah terbang nih, dan dipiloti oleh presiden terpilih ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan itu tentu penumpang kan yakin nih kan. Bagaimana mungkin kalau pilotnya mungkin nggak baik-baik saja, kita akan khawatir kan. Tetapi saya yakin pemerintah akan sangat mampu untuk bisa menjalankan semua program-programnya yang sudah sangat bagus. Ya, Bang Agam. Siap, Gus. Nah, program terakhir nih, Gus, yang untuk dijanjikan UMKM dari Prabowo Gibran. Ini kan pasti di era globalisasi dan digitalisasi ini akan Prabowo Gibran juga akan menjanjikan digitalisasi untuk UMKM. Sebagai pelaku UMKM nih selama ini, bukannya udah ada nih, Gus, sebagian pelatihan gitu untuk UMKM go digital. Selama ini kurang nggak sih, Gus, menurut Gus Hendy? Ya. Saya rasa beberapa waktu yang lalu saya juga pernah itu mengikuti program-program dari pemerintah ketika Menteri BUMN kita ya Pak Erick Thohir ya itu menggaungkan digitalisasi tentu di zaman Presiden Jokowi ya, dan kemudian digitalisasi ini tentu adalah satu keharusan di era yang sudah modern ini. Kita tidak bisa menafikan itu. Artinya Pak, digitalisasi ini adalah satu keharusan ya. Dan memang perlu ditingkatkan tuh, Bang Agam. Ya, di antaranya adalah kita perlu banyak mengedukasi masyarakat. Karena tidak semua masyarakat tuh melek digital. Betul. Ya, khususnya di pedesaan, di pelosok-pelosok pedalaman. Itu mereka sulit. Ya, terutama mungkin akses internet yang memang susah ya. Kemudian belum lagi ya keterbelakangan kondisi wilayah yang memang tidak bisa menjangkau ya digital tersebut. Tapi dengan adanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah, percepatan ya untuk menuju digitalisasi UMKM, ini kita tentu harus banyak bersama masyarakat memberikan edukasi, Bang Agam. Nah, perlu dicatat nih, Bang Agam, banyak pelaku UMKM ini yang masih pola pikirnya sederhana nih, ya kan. Jadi kalau mereka dagang nih, jualan, kalau nggak bawa duit yang berupa duit fisik nih, itu mereka belum yakin kalau mereka itu berdagang, ya kan. Nah, ketika dikasih tahu bahwa ini udah eranya digital, ya kan, tanpa harus pegang cashman dan sebagainya, elektronik itu mereka masih belum srek ya. Nah, ini yang perlu kita edukasi sehingga masyarakat kita betul-betul melek, dan ini memang satu keharusan mau tidak mau karena ini udah era modern. Ya. Oke, jadi memang harus terbiasa dulu masyarakat. Terbiasa, ya, Gus, ya. Nah, Gus, ini kan dari 4 program yang telah dijanjikan untuk UMKM dari Prabowo Gibran. Ini menurut Gus Hendy apa sih program yang sangat dibutuhkan dari UMKM saat ini, dari pengemasan tadi, terus digitalisasi segala macam, yang paling dibutuhkan tuh apa sih, Gus? Yang paling dibutuhkan adalah satu di antaranya itu adalah kemudahan akses untuk mendapatkan permodalan. Ya, karena lagi-lagi memang permodalan ini sangat betul dibutuhkan oleh para pelaku UMKM kita. Memang saat ini sebagian besar itu sulit untuk mengakses itu. Ketidaktahuan mereka bagaimana cara mengakses sistem perbankan kita ya, pengelolaan manajemen keuangannya dan sebagainya. Ini yang menyebabkan mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana pemerintah kemudian ikut andil berperan membuka pasar seluas-luasnya, termasuk memberikan pelatihan-pelatihan edukasi. Maka di sini kami berharap dengan adanya nanti ke depan kita mencoba untuk
mendirikan semacam sekolah ya corporate untuk UMKM, ini tentu akan mempermudah program pemerintah bisa sukses tuh Bang Agam. Amin, amin. Kita sangat positif lah ya, Gus ya untuk kedepannya, apalagi ada pelatihan yang kita lagi harus dong positif ya. Nah Gus, ini kan sebenarnya ya dari program Prabowo Gibran tentang UMKM ini kan udah pernah dijalankan di era Jokowi ya Gus ya. Kira-kira apa sih yang membedakan dari era Jokowi dan juga Prabowo Gibran, dan menurut Gus Hendy nih untuk kedepannya agar program ini bisa berjalan lancar tuh apa sih yang harus diperhatikan oleh pemerintah baru di era Prabowo Gibran? Ya, jadi memang setiap pemerintahan kita tentu mempunyai style sendiri ya, punya gaya masing-masing ya kan. Nah, dengan adanya pemerintahan yang sudah kemarin yang kita lalui selama 2 periode di zaman Presiden Jokowi, itu saya rasa sudah cukup bagus ya. Nah, kemudian diteruskan oleh Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Jadi saya rasa ini kan satu keberlanjutan ya, artinya program itu kan tidak boleh terputus. Apabila udah bagus, udah baik, ya sudah itu dijalankan dengan bagus. Saya rasa pemerintahan Prabowo itu tentu akan berbeda dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Karena Pak Prabowo kan kita tahu ya, beliau adalah seorang prajurit, ya kan, Sabta Marga sejati, beliau Pancasilais ya, beliau memegang teguh UUD 45 ya, kita melihat konsepnya beliau, cara berpikir beliau, bagaimana beliau kemudian menuangkan ide-ide gagasan tersebut dalam Paradoks Indonesia. Kita nggak pernah terpikir ke sana, tetapi kemudian itu menjadi satu keharusan yang harus ya segenap bangsa Indonesia mendukung. Nah, kita melihat dengan gaya kepemimpinan Pak Prabowo ke depan, saya yakin ini ya, karena Pak Prabowo itu adalah sosok yang memang luar biasa semangat visionernya ya. Beliau bukan memandang Indonesia pada saat ini, ya, tetapi Indonesia yang akan datang, ya, bahkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, sampai kemudian bisa terwujud generasi Indonesia emas. Itu udah dipersiapkan kan, dengan bukti apa? Dengan menyiapkan ya anak-anak bangsa kita ini untuk terpenuhi gizinya, ya, terpenuhi pendidikannya, terpenuhi kesejahteraan hidupnya, sehingga ketika nanti memasuki era Indonesia emas ya, kita mungkin ya 2045 itu saya yakin akan tercapai ya, kalau sudah dimulai oleh Pak Prabowo saat ini. Kita harus wajib dukung dia, Bang Agam. Wajib ya Gus ya. Nah Gus, ini kan dari semua program yang ada nih, terakhir nih Gus ya. Untuk UMKM ini gimana sih kedepannya agar bisa memanfaatkan semua program yang udah ditawarkan oleh Prabowo Gibran? Ya tentu para pelaku UMKM harus bersatu nih, ya kan, harus bersatu, kemudian menyamakan persepsi, menyamakan satu visi dengan pemerintah, ya kan. Jadi tidak boleh kemudian masyarakat yang sudah disiapkan banyak program bagus ini kemudian tidak mendukung. Maka saya katakan para pelaku UMKM kita semua ini, ya kan, Gen Z, para pelaku UMKM, mungkin kayak saya ini mungkin bisa dikatakan milenial ya, atau mungkin generasi tua lah ya, generasi 50 ya kan, usia-usia 50 tahun ya. Jadi ini yang perlu kita bersama-sama ya, bersama-sama kemudian mengajak seluruh masyarakat pelaku UMKM ini ya, khususnya kemudian kita bergerak bersama ya, membantu pemerintah ya untuk maju bersama. Agar apa? Agar apa yang diharapkan diceritakan oleh bangsa ini ya, ingat ya, udah bukan lagi tinggal landas ya, tapi terbang nih, ya kan? Tentu terbang sampai tujuan dengan bagus, dengan baik. Inilah yang kita harapkan ya, dengan adanya Pak Prabowo dan Gibran, kita berharap ya bangsa Indonesia ini mampu mewujudkan cita-citanya sesuai dengan UUD 45 ya, pasal 33 itu. Siap. Wah, tentunya kita nggak sabar banget ya Gus ya untuk menantikan pelantikan tanggal 20 nanti ya Gus. Iya, betul. Ya. Siap. Ya. Teman-teman juga pasti nggak bakal sabar juga untuk menantikan episode-episode kami selanjutnya. Dan saat ini kita udah mendapatkan banyak banget penjelasan dari Gus Hendy ini tentang UMKM dari program Prabowo Gibran yang akan ditawarkan ke depannya. Jangan lupa saksikan episode berikutnya guys. Sampai jumpa. Terima kasih Gus Hendy. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sukses selalu. Insya Allah kita udah era terbang. Era terbang ya Gus ya, mantap.